Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Islatifa. Di sini saya akan mewawancara salah seorang UMKM di Pasar Lubuk Alung. Baik, saat ini saya bersama dengan Bapak siapa Pak? Pak Ade Iwan. Pak siapa? Pak Ade Iwan. Pak Ade Iwan. Kalau untuk jualannya sejak tahun berapa Pak? Mulai jualan? Oh, mulai pas pertama banget itu atau gimana? Iya, pertama banget. Pertama banget kita 2000 berapa? 2013 atau 2014? Di antara itu dua. 2013 sama 14. Iya. Itu emang langsung jualan siomay batagor atau beda dulu Pak? Sama Islam Batagor dari dulu. Dari dulu udah mangkalnya di sini Pak? Kalau dulu kita masih keliling-keliling, cuman kalau mungkin kita nongkrong di mari ada sekitar 10 tahunan lah. 10 tahunan, dari 2015 berarti itu Pak? Iya. Kalau untuk omset perharinya berapa Pak? Aduh, kita nggak bisa dijawab ya. Salahnya kita kan nggak mau, kalau gimana ya, kebanyakan orang kalau teman ya istilahnya, kalau kita bisa cara jujur makanya sombong. Oh, perkiraan Bapak aja lah. Ada aja lah. 2 digit ada? Nggak juga sih, nggak juga. Oh, yang penting tercukupi kebutuhan Pak. Aku nggak mau dibilang sombong sih orang. Kalau orang lain kan lagi jualan bahkan naik bawa kritik, bahkan kalau aku kata pelanggan yang biasa belanja, Mas lagi live nggak? Ya, kenapa nggak mau? Males. Itu aja kita mah. Biasanya kalau yang jualan nih ada yang rame, kadang sepi. Menurut kalau kayak gitu tuh kayak mana caranya Bapak kayak nanganinya gitu? Kalau misalnya kayak rame atau sepi gitu? Ya kalau rame ya kita ya alhamdulillah, yang sepi ya itu mungkin namanya jualan kan, namanya rezeki ya. Pasang surut naik turun lah istilahnya. Kalau lagi ada ya, bahkan jangankan yang sudah di tempat jualan, bahkan yang yang pesen aja cateringan nggak keterima gitu. Oh, Bapak ada buka cateringan juga? Kadang kita dulu aja waktu lagi pembangunan tol, ya alhamdulillah. Apalagi orang-orang Jawa Barat kan yang kerjanya ya. Oh, banyak tuh pesanan Pak. Lumayan lah. Ini kan Bapak kan jualannya di tepi jalan dekat. Ini kan pusat kayak bank berapa hari kayak rame lah gitu. Orang-orang bank juga pasti beli. Nah, itu kalau targetnya cuma orang-orang bank atau orang-orang mampir doang di tepi jalan atau kayak mana Pak targetnya? Orang ya nasabah, kayak yang lewat, ya nasabah bank, nasabah berapa hari ya. Sebagian masyarakat ya campur lah. Jadi nggak menargetkan target pembelinya satu orang aja atau satu kelompok gitu ya Pak? Kan ya kalau pelanggan ya alhamdulillah yang dari Buaya, dari Pariaman, kadang ada sih yang dari Padang Panjang. Ya mungkin udah biasa belanja, kalau berangkat kemari refreshing ya mampir Ya, dulu. mampir. Kalau menurut Bapak apa ciri khas dari somai atau batagor Bapak nih? Jadi bisa kayak pembeli itu datang lagi gitu, mampir balik gitu. Ya nggak tahu sih. Kalau kita jujur ya, nggak bilang enak sih. Kalau aku yang jualan, yang bilang enak itu yang makan, yang makan. Nah, emang kebanyakan orang jualan bilangnya kan enak. Tapi kalau aku yang istilahnya nggak bisa bilang gitu. Yang bilang enak apa yang makan. Udah terbiasa buat mungkin ya. Ini kan kalau dilihat kan cuma Bapak aja yang jual somai sama batagor. Ada nggak saingan Bapak atau gimana? Kalau sekarang banyak. Banyak saingannya? Iya, kalau aku nggak salah. Semua orang kan cari rezeki, cari makan kan. Ngapain tuh bikin pusing. Semua orang usaha gitu. Kalau dulu mah emang cuma kita sendiri daerah sini. Oh, jadi Kenceng lah kalau dulu. Cuman ya alhamdulillah. kalau sekarang kayak mana tuh Pak? Ya, alhamdulillah juga sih. Oh, masih ramai juga lah. Nah, kan kalau kan tadi Bapak bilang kalau misalnya kayak dari orang Bukit Tinggi atau dari Padang, kalau misalnya pergi ke Bukit Tinggi atau orang dari Padang Panjang pergi kadang itu kan biasanya mampir kalau ada pelanggan tetapnya. Nah, kan sekarang kan udah ada tol gitu ya kan Pak. Itu gimana tuh? Apakah berpengaruh atau gimana?
kayaknya sih ada juga, walaupun istilahnya sekarang belum kelar dibuka ya, tapi ya kelihatan aja gitu. Tapi ya alhamdulillah sebagian kalau yang udah biasa mungkin maksain lewat sini, jalur sini. Berarti ada loyalitasnya. Ada pembeli. A few moments later. Terus kalau untuk bikin batagor sama siomay ini Bapak buat sendiri atau dibantu istri, anak atau gimana Pak? Atau ngambil dari orang lain? Jujur kalau kita jualan punya orang kan? Punya orang, ngambil dari orang lain. Berarti ada bagi hasil gitu ya Pak? Kalau ke akunya itu presentase kan? Oh. Presentase. Kalau yang bikin siomay sih bos di rumah. Tapi kalau bikin batagor ya kalau nyetak batagor kita sih. Kita yang Oh, bikin. siomay diambil dari orang lain, kalau batagor bikinan sendiri gitu Pak? Dari sana juga, cuman kita yang bikinnya. Oh. Gitu. Iya. Terakhir Pak, pesan untuk mahasiswa gitu, kalau mau jualan tuh kayak apa gitu, atau pesan lah untuk mahasiswa. Kalau mau usaha, kalau prinsip aku ya kita harus pandai. Terus Pandai ngambil hati orang, istilah pelanggan lah. Gitu. Gimana lah yang namanya kita harus pandai benar gitu. Nanti kalau udah mulai jualan lama-lama lah, yang namanya emang kalau pertama ya kita canggung, malu mau bicara apa, tapi kalau udah kita apalagi udah ke pelanggan biasa kita bicara ya oke aja gitu, kayak gimana. Kalau aku kan kalau ada anak kecil, anak kecil ya kadang ada sih apa itu orang karena itu tuh dari kecil dia sampai udah gede dekat sama kita, kadang sebelum kita diajak kita gendong dulu gitu atau gimana gitu, jadi ambil hati orang tuanya gitu kan. jadi menurut Bapak pede dulu, berani untuk jualan gitu ya Pak? Jadi kalau misalnya nggak pede, nggak berani, nggak dapat pelanggan ya Pak? Ya gitulah namanya kita apa jualan, apalagi istilahnya di perantauan ya, berarti kan semua serba baru ya, kita jadi awam. Apalagi kalau kita misalkan orang Jawa Barat, misalkan orang Sunda berangkat ke Minangkabau kan, justru jelas kita nggak ngerti sama sekali bahasa, cuman paling ditanya mana ada ini, ya ada enggak, padahal itu ada jualan dulu aja pernah kayak gitu bang, ada nggak ada, pas dibuka ada, kok ini iya kata, padahal kita nggak tahu kan, nggak tahu istilahnya namanya gitu, artinya. Jadi Bapak orang asli Jawa Barat? Kita orang Jawa Barat, orang Batu, Orang Sunda? orang Sunda, mohon teteh, teteh menigolis ada. Oh, jadi pernah ada yang kayak mau nanya ada ini karena Iya. terkendala Dulu aja, bahasa ya Pak? Dulu aja kan bilang gini, bang ada talua, nggak ada. Pas ya udah yang adanya pas dibuka, kok ini talua? Ini mah bukan talua lah, telur aku bilang. Iya kalau bahasa Minangnya kan gitu katanya. Aduh, suka dukanya itu kalau di perantauan benar-benar ketemu lah, asli. Jadi kayak harus membiasakan juga gitu. Beradaptasi lah, Beradaptasi. sedikit, gitu. Belajar lebih banyak lagi mungkin ya Pak? Jadi kan gini, kalau prinsipnya kan, oh ini tengok nih orangnya, ini maunya kayak gini, nggak mau disandain. Kadang-kadang kan orang ada yang lebih suka bercanda melebihi dari kita. Kadang-kadang kan orang jutek, gimana ini? Nah, biarin, ya jadi ikutin lah maunya dia kayak gimana. Oh berarti selain jualan, Bapaknya harus memahami karakter pembelinya, pelanggannya. Mungkin yang mental kita itu harus kuat. Oh. Maaf, kita bukan ngejelekin daerah di Minangkabau ya, bukan. Emang mungkin nggak semua Iya. orang. Kadang-kadang pertama kita jualannya, pas beli kasih uang aja dilebar. Ini ekor. Ini kalau di kampung halamanku udah gitu ya istilahnya. Tapi kita sedikit, oh mungkin adatnya emang begini. Tapi nggak semua juga gitu, nggak semua juga.
jadi kan Terus, gitu lagi keadaannya ya udah kita jadi udah paham sedikit udah paham aja kita soal adat istiadatnya. Hasil wawancara saya bersama dengan Bapak siapa Pak? Pak Dewa. Ade Irwan Pak. Dengan Bapak Ade Irwan yang mana Bapak ini berasal dari Jawa Barat. Orang Sunda. Ah.